Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, dapat setia bersama kami di Mutiara Kalbu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Ya, kita masih bersama dengan tema kita sejarah dan hikmah dari ibadah haji bersama dengan Ustadz Junaidi Hamzah dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Al-Malik Sungai Rupat. Ya, ibu-ibu masih ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ya, boleh silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma dari Majelis Taklim An-Naba. Seperti yang dijelaskan Ustadz tadi bahwa untuk menunaikan ibadah haji itu tuh kita harus mampu, dan mampu di sini ada beberapa segi yang dianggap mampu, baik dari segi ekonomi. Nah, yang menjadi permasalahan di sini kan memang kadang-kadang memang kita ekonomi seperti yang dijelaskan Pak Ustadz tadi, kita harus memikirkan keluarga, memikirkan semua. Nah, akhirnya terlintaslah ada niat misalnya untuk misalnya meminjam uang ke suatu tempat peminjaman, misalnya bank, untuk ditabungkan untuk melakukan ibadah haji atau umrah tersebut. Nah, apakah dengan melakukan hal seperti ini, dengan cara meminjam ini dibenarkan di dalam sebagai dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah ini hal seperti itu dibenarkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa mungkin kiat-kiat dari Ustadz sehingga dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah ini kita cepat mendapat panggilan, terutama dalam hal yang terkait dengan pertanyaan pertama tadi. Ya. Demikian Ustadz. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Ustadz, boleh langsung dijawab. Yang pertama, boleh tak kita minjam bank? Kasarnya gitu kan, untuk berangkat haji. Jawabnya boleh. Walaupun di dalamnya ada ulama yang tidak sependapat. Pertama, ulama mengatakan kalau dia minjam berarti dia belum mampu. Tapi ulama yang mengatakan dia berani minjam artinya ada bakal untuk mengembalikannya. Misalnya dia ASN, dia punya penghasilan, untuk ngumpul sekaligus susah, maka dia pinjam untuk berangkat, boleh itu. Ada lagi namanya dana talangan. Dia berangkat dibayari oleh perusahaan tertentu, lalu dia cicil untuk pengembaliannya, boleh. Dan Majelis Ulama Indonesia membolehkan tentang hal demikian. Itu untuk kalau minjam bank untuk berangkat haji, boleh. Pertanyaannya, bukankah bank itu riba? Sampai sekarang pembahasan bank riba itu tidak akan pernah tuntas, karena kita tidak mungkin tidak dengan bank. Nak bayar listrik sekarang tidak ada lagi orang main itu, orang udah main token, sudah lewat bank semua. Kita kalau belanja ke Jakarta, Bu, dia ngomong kairi saja Bu. Nah kita pakai gitu. Tidak lagi orang main duit cash, dan itu tidak repot-repot membalikan itu. Apa kiat-kiatnya Pak Ustadz supaya bisa gitu? Kalau untuk umroh gampang. Bagaimana caranya? Bergabung di travel umroh. Ada saja travel umroh yang mengatakan berangkat dapat jam 5 free 1. Nah kan itu kan kesempurnaan itu tuh. Ada yang untuk yang bintang 5, 10 free 1. Bintang 5 ini hotelnya dekat, jaraknya dari sini ke jalan itu menuju itu. Nah ini kan kita mau, banyak travelnya Pak Ustadz tapi tidak sama dengan susah nyari jamaah. Yang susah itu karena belum dijalani gitu. Itu. Tapi kalau kita jalani, insya Allah. Jadi itu saja kiat-kiatnya. Nah, berikutnya kita memang beda kondisi ya. Kalau kita berangkat haji, berangkat umroh tuh, ketemu dengan orang Jawa Timur, bawa anak kecil, gendong anak, pengantin baru, muda-muda. Cak mana berangkat dulu? Dia belum ngijau rumah, belum ngijau
yang lainnya. Yang dia di Ijo ibadah dulu karena mereka harus nunggu 40 tahun itu. Orang Sulawesi itu berangkatnya masih muda-muda nih, masih gadis-gadis berangkat itu. Nah, walaupun ada yang tua-tua. Nah, kita nih kalau ada finansial tidak siap dari sisi entar macam mana. Nah, ini kadang-kadang. Jadi kiat-kiat untuk itu yang penting kita istiqomah lah, ada jalan untuk menuju kepada hal-hal yang baik. Kira-kira Yang begitu baik, ya. iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ibu-ibu mungkin sudah jelas ya? Iya. Iya, Pak Ustadz boleh berikan sedikit kesimpulan di sini Pak Ustadz tentang Ya. tema kita terkait sejarah dan hikmah dari ibadah haji ini sendiri Pak Ustadz. Pemirsa sekalian, panggilan haji itu batiniah. Gitu. Tidak berarti orang yang balik haji itu bersih dari dosa, enggak. Bukan berarti kita yang sudah belum haji ini kotor, enggak. Tapi ibadah yang diterima adalah dari keputihan hati, kebersihan hati. Yang sudah berhaji bersihkan hati, yang belum berhaji bersihkan hati. Minta jangan kepada yang lain, mintalah kepada Allah. Lewat doa kita, insya Allah ada sada jalan. Haji itu wajib, tapi bagi yang mampu. Ketika kita harus meminjam dulu, kita yakin bahwa saya belum mampu, tidak usah. Artinya belum wajib. Tetapi kalau kita sudah mampu untuk buat rumah, pengen lagi buat bedeng, artinya kan ada nilai lebih. Kalau kita ngomong dengan Ustadz Felix Xiao, itu dia ngomong, ada tabungan kamu 25 juta, ada. Tabungkan itu, kamu sudah wajib haji. Duit itu cuma segitulah untuk daftar haji. Tabungkan dulu itu. Sudah wajib kamu tuh. Itu menurut kajian beliau. Saking betapa kita, kalau ini kadang-kadang ada orang yang ratusan juta duitnya, belum juga nak daftar. Jadi balik kepada kita, mumpung ada kesempatan, manfaatkan. Insya Allah begitu ya. Insya Allah begitu ya Pak Ustadz. Ya ibu-ibu ya, sudah jelas berarti dalam hal ini selain haji itu sendiri adalah rukun Islam Pak Ustadz Ya. yang wajib untuk kita laksanakan. Namun kita juga dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan ibadah haji ini tidak hanya sebatas tentang ibadah Ya. Pak Ustadz ya, berarti kita lebih dari itu. Adanya ibadah haji ini juga justru bukti akan persatuan. Kalau di Indonesia itu Pak Ustadz, persatuan atas kejayaan Islam di sini. Umat Islam di seluruh Indonesia ini bergabung bersama menunaikan ibadah haji bersama-sama, serta sebagai pengakuan kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak Ustadz ya. Ya pemirsa, akhirnya Mutiara Kolbu pamit undur diri di sini. Saya Melintir Asmar bersama kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di Mutiara Kolbu selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.